Soal keterlibatan ormas tadi, Pak. Ormas seperti yang saya sampaikan tadi, selama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjamin keselamatan, maka kami harus tutup. Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tempuh. Ya, perlintasan sebidang ini pada saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Kereta Api, itu melakukan penertiban yang sangat ketat sekali. Ya, tapi tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam dua hal. Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi. Ketika membuat perlintasan liar ini, maka satu, menghalangi visibility dari masinis kami. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, ya, perlintasan yang resmi dan yang dipasang peralatan itu tidak hanya simple hanya pakai portal, itu ada alat sensor di dalamnya. Itu yang pertama kami minta dari masyarakat. Yang kedua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi. Mohon jangan dibuka lagi. Pak, ini apakah yang masalah perlintasan itu, ini kan kita lihat di lokasi terjadi titik itu kan Ampera tepatnya dan juga Burang Kapal ini kan masih ada lintasan-lintasan yang cukup besar seperti itu Pak, dan dilalui masyarakat 24 jam. Itu masih terlihat menggunakan cara tradisional, tidak ada palang Pak sampai sekarang. Itu seperti apa Pak? Kami sudah mendapatkan arahan kemarin berdua dengan Pak Menteri dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan, baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Pak, ini kan sebetulnya banyak dikelola oleh masyarakat sekitar juga. Apakah mungkin akan melakukan intervensi langsung untuk pendekatan kepada masyarakat sekitar yang mengelola perlintasan tanpa portal itu? Untuk keselamatan tidak ada kompromi seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Kita sudah lihat sedikit saja aspek keselamatan terganggu, sedemikian banyak korban yang berjatuhan. Maka kami hanya akan melihat dari dengan Pak Dirjen KA juga, kami hanya akan melihat memenuhi persyaratan apa tidak. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka kami akan tutup. Pak, kemarin kan ada usulan Menteri PPA bahwa gerbong perempuan akan dipindah. Ini bagaimana tanggapan dari KAI, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, KAI menjamin keselamatan. Ya, bagi kami keselamatan tidak ada toleransinya sama sekali, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan gender laki dan perempuan. Pak, evaluasi penempatan khususnya yang hubungan itu seperti apa? Kemudian ada evaluasi pembangunan di Bekasi nggak sih Pak? Terkait kondisi pasar kecelakaan, misalnya membangun di Batamaya. Kemudian penataan jalur kereta api itu seperti apa Pak? Ya, sekali lagi saya sampaikan, bagi kami PT Kereta Api Indonesia, keselamatan adalah nomor satu. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, baik pelanggan atau pengguna jasa perempuan maupun pengguna jasa dari laki-laki. Tentang penempatan laki dan perempuan itu hanya untuk kenyamanan atau kemudahan saja. Ya. Jadi selama ini kami mengutamakan perempuan untuk tingkat kenyamanan dan kemudahan akses dan tentunya keamanan di dalam kereta juga. Yang pertama, yang kedua tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden kemarin, kita langsung hari ini jalan untuk membenahi dan melakukan aksi-aksi yang sangat penting untuk menangani perlintasan-perlintasan ini, baik itu perlintasan yang resmi atau yang terdaftar, tidak ada peralatannya, tidak ada penjaganya. Kami akan lakukan peningkatan atau
pemenuhan dari syarat-syaratnya, dari SPR-nya. Kemudian yang perlintasan-perlintasan liar, kami juga akan melakukan aksi selama tidak memenuhi aspek keselamatan. Kami mohon media, teman-teman media, membantu kami menyuarakan kepada masyarakat juga. Kalau tidak memenuhi keselamatan dan membahayakan jiwa, maka kami akan tutup. Pak Menteri, Menhub. Pak Menteri terkait dengan proyek dari double track atau Dwi Garda Pak di jalur Bekasi Cikarang, apakah sudah masuk ke dalam DIPA APBN Pak? Jika belum, kapan? Baik, untuk pembangunan double track kami akan menyesuaikan tentunya dengan PT KAI. Ada yang menjadi investasi dari PT KAI dan juga ada yang menjadi bagian dari program pemerintah. Ke depan dapat bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT KAI, sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator. Jadi perubahan ini akan juga mempengaruhi pola atau perencanaan daripada PT KAI, termasuk diantaranya adalah pembangunan double track tersebut. Jadi ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI. Ya. Pak Menhub, terkait yang lagi viral di media sosial bahwasanya ini kan menjelaskan si taksi hijau ini sebenarnya dari awal adalah produk cacat, Pak Menhub. Berkaitan dengan statement Mbak yang mengatakan bahwa ini adalah produk cacat, ini harus kami verifikasi karena tentunya pemerintah dalam memberikan izin kendaraan yang beroperasi itu sudah melalui proses-proses. Jadi kita harus melihat kembali bahwa informasi itu sebagai bentuk sebagai produk cacat tidak serta-merta bisa kita mengatakan bahwa itu betul, tapi akan kami verifikasi. Harus kami lihat lagi proses keseluruhannya. Tapi yang pasti kendaraan yang beroperasi di jalan di Indonesia sudah melalui tahapan-tahapan dan proses itu tentunya sudah mereka lalui. Bahwa akan dievaluasi, ya, karena setiap kendaraan pun, setiap model baru yang akan beroperasi di jalan itu akan melalui proses dari mulai pemeriksaan dari proses produksinya sampai kemudian kepada uji coba di jalan. Jadi mengatakan bahwa itu cacat itu harus kita lihat lagi bagaimana kendaraan tersebut dari mulai produksi di pabrik sampai dengan uji tipe, uji layak jalan dan sebagainya. Gitu, Mbak. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita sudah punya data 1.800 itu, mana prioritas satu yang sangat membahayakan, itu yang akan kita prioritaskan dulu di tahun ini. Ya, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa ada rencana untuk pengalihan pengoperasian pengelolaan dari aset-aset prasarana ini. Kami sekarang dengan Kementerian Perhubungan sedang berproses cepat juga untuk melakukan ini. Segera nanti saya akan sampaikan. Bapak, dua pertanyaan pada satu. Berinvestigasi gerbong perempuan tidak dipindahkan ke tengah atau seperti apa? Yang kedua adalah tentang banyak juga spekulasi dari masyarakat yang mengatakan kalau hambatan dari pembabakan jalur liar ini karena ormas, Pak, benar nggak sih? Dan juga apa yang dilakukan oleh ormas-ormas tadi? Ya, satu adalah mengenai gerbong perempuan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dan tingkat keselamatan tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga. Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih, karena itu kan lebih dekat dengan penjaga.
yang ada di itu, maka dari ujung ke ujung. Jadi untuk sementara aspek itu yang kita gunakan untuk Soal keterlibatan ormas tadi Pak. ormas seperti yang saya sampaikan tadi, selama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjamin keselamatan, maka kami harus tutup. Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tempuh. Bobi, izin dari pagi tadi ada beberapa keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Senen. Berarti pemastian lagi kan kayak KT sudah membuka dan merilis. Berarti apakah sudah masih akan ada penutupan? Lalu untuk Pak Dudi izin Pak untuk dari sana aja santunan bagi para korban meninggal dunia dan juga korban luka ini sebagaimana Pak? Apakah sudah ada skemanya? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.